Bapak calon bupati yang paling ganteng sudah ini, Pak Mario, kemudian para pimpinan partai politik, Bapak Abdurrahman, para tokoh agama, Bapak-bapak haji, Ibu Haja, para tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh budaya, singkatnya seluruh yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama pada sore hari ini di Pulau Mesa. Pertama, mewakili Pak Mario, kami berdua mau menyampaikan terima kasih banyak untuk penyambutan yang sungguh sangat luar biasa. Kami pikir tadi hanya sampai di Pulau Seraya Besar saja pawai ketinting. Ternyata di sini lebih gila lagi. Iya. Di atasnya lagi ketinting ini pawai tadi ini. Merinding juga kita lihatnya. Iya. Jadi sebelum beberapa hal perlu saya sampaikan, tentu tidak elok kalau tidak kenal ini barangnya. Iya. Jadi saya perlu menyampaikan siapa saya ke depan, ke hadapan semua kita yang hadir pada sore hari ini. Saya Rika Sontani. Sesungguhnya ada tadi teman-teman saya yang memang di sini, Pak Ahyar. Saya minta berdiri dulu, Pak Ahyar. Ini teman sekolah saya. Teman istrinya juga. Itu teman SD saya, Ibu Muli. Hanya saya tidak lihat muka tadi. Iya, Ibu Muli. Kami panggilnya dulu Ibu Muli. Ini Karabo. Minta maaf, Lembo Ade. Jadi Ibu Muli dulu ini teman sebangku saya waktu SD. Saya di SDN Labuan Bajo 1. Anaknya Ibu Vis saya. Ya, kalau ada yang SD di Labuan Bajo 1, saya anaknya Ibu Vis. Lalu kemudian saya sekolah di STPDN di Bandung bersama Pak Darwis dari Pulau Boleh yang sekarang ditempatkan di Provinsi Riau. Lalu S2 juga saya lanjutkan di sekolah yang sama di Jakarta. Jadi saya mendapatkan gelar Magister Sains di bidang tata kelola pemerintahan. Jadi berbicara tata kelola pemerintahan dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional atau tingkat pusat, ya tidak kaleng-kaleng juga untuk kita berdebat. Ya, demikian juga Pak Mario, beliau dengan sarjana hukum lalu kemudian menempuh magister hukum. Tentu dengan pengalaman beliau juga sudah banyak hal yang sudah kami jalani. Nah, dalam kembali kepada konteks orang tua dulu, bahwa don laku don ita don baik. Kalau diterjemahkan ini, banyak jalan, banyak yang dilihat, banyak yang dilihat, banyak juga yang ditahu. Kan begitu? Ya tidak? Bagian mananya lagi yang tidak ada pengalaman? Kan begitu? Itu tadi pendidikan kami berdua. Pengalaman kerja saya sendiri, saya pegawai negeri sejak umur 18 tahun. Sejak umur 18 tahun. Dan kantor-kantor yang sudah saya pernah kerja, ada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, urus kepegawaian di Republik Manggarai Barat ini sudah juga kita pernah urus. Kan begitu? Kemudian lanjut ke tata pemerintahan. Dari sana lanjut lagi saya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 10 tahun saya di Bapeda. Lalu ke Dinas PU, ke Dinas Perhubungan, dan terakhir kemarin saya dipercayakan menjadi Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Sebelum saya memutuskan mengundurkan diri untuk mendampingi Pak Mario untuk sama-sama membangun Manggarai Barat ini lebih baik lagi ke depan. Kita coba menawarkan ide-ide
dan kreativitas kepemimpinan anak muda. Ya. Di dalam konteks kreativitas dan ide-ide kepemimpinan anak muda ini, kami berdua tidak sedang menafikan peran penting orang tua. Demikian juga peran penting dari kakak-kakak. Sampai kapanpun, saya berdua bersama Pak Mario ini adalah anak dari bapak-bapak dan mama-mama semua, adik-adik dari kakak-kakak semua. Tapi kami pingin apa yang sudah kami dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, demikian juga pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapat di dunia kerja melalui jabatan-jabatan yang sudah kami kantongi, kami pingin berbuat lebih banyak lagi, kami pingin berbuat lebih besar lagi. Dan untuk menjadi pengambil keputusan akhir dari setiap persoalan di daerah ini, kami harus rebut kekuasaan itu. Benar tidak? Benar. Nah, artinya politik pilkada ini yang kami tawarkan adalah tentang inovasi dan ide serta kreativitas. Bahwa berbicara Manggarai Barat tidak hanya berbicara yang ada di darat, tapi juga berbicara dengan kita punya keluarga yang ada di pesisir dan kepulauan. Itulah hakikatnya menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang mewakili semua. Tidak peduli ini mayoritas, ini minoritas. Tapi pemimpin harus hadir di antara kedua-duanya. Kalau kepemimpinan kemudian hanya menggunakan otak atau menggunakan kepintarannya, ada banyak orang pintar di luar sana. Terlalu banyak orang pintar juga di Pulau Mesa ini. Tapi kami coba mengkolaborasi dan mengelaborasi kepemimpinan yang menggunakan pikiran dan menggunakan hati. Bijaksananya ada di sini, bijaksininya ada di sini, kan begitu? Ya. Kalau kepemimpinan hati dan pikiran itu dikolaborasikan, maka kita tahu di mana. Saya ambil contohnya begini. Setahu saya dari zaman Bapak Fidelis sampai kepada Bapak Gusti, kepemimpinan yang ada di Labuan Bajo yang mewakili kami punya saudara-saudara yang di pulau itu, ya mewakili itu dari orang-orang di sini. Saya ambil contoh Bapak Idris Ebang, Bapak Imran, Bapak Abdul Nur. Bagaimana saya punya asika, saya punya mama, saya punya bapak mau merasa dekat dengan yang di sana? Kalau tidak ada yang bisa bahasa Bajo, tidak ada yang bisa bahasa Bugis, tidak ada yang bisa bahasa Bima, kan itu tidak bisa harus diomong, cukup di sini kan, cukup dirasa tidak itu. Nah itu yang coba kita ingin rubah. Lalu kemudian mereka selalu ngomong, dari mana pengalaman? Anak baru lahir kemarin, anak bau kencur, belimbing sayur, apalagi yang lain itu. Menang juga Gibran di tanggal 14 Februari kemarin. Iya toh? Menang juga, begitu juga Gibran kemarin kan? Iya betul. Diomong sama orang-orang di sebelah itu. Menang juga Gibran di tanggal 14 Februari. Bahwa transformasi kepemimpinan itu sedang terjadi. Dan saya yakin kepemimpinan keterpilihannya Gibran di Jakarta kemarin menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia akan kesini juga melalui Pak Mario. Lagi-lagi tidak sekedar slogan milenial, tidak sekedar slogan anak muda, tapi kita punya gagasan, kita punya ide. Bagi kami berdua, 3 syarat menjadi seorang pemimpin sudah kami penuhi. Yang pertama adalah kami tahu masalah yang dialami oleh Manggarai Barat ini.
baik di darat maupun di kepulauan. Yang kedua, syarat yang kedua, kami tahu juga solusi atau jawaban dari masalah yang kami temukan itu. Dan yang terakhir, ketiga, kalau kemudian semua berkenan untuk memilih kami di tanggal 27 ini, insya Allah kami tahu bagaimana mengeksekusi solusi yang kami temukan itu. Itu tiga hal yang membuat kami yakin bahwa kita bisa untuk memenangkan pertarungan di 27 November. Jadi mau banyak-banyak juga saya ngomong, ya toh, takut dipikir saya penjual obat di depan sini. Kita tidak pingin politik yang memberi janji-janji. Berhenti sudah politik yang kasih harapan palsu terus. Sudah basi. Sudah basi. Sudah capek saya punya KK, saya punya orang tua. Sudah capek. Ada kita tunggu. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tidak datang juga. Kayak Bang Toib nih, macam Bang Toib kalau bilang. Apalagi kalau omong di pilkada, 5 kali puasa, 5 kali lebaran, tidak pernah datang. Baru mau janji-janji lagi sekarang. Sudah basi janji. Lalu bilang lanjutkan. Dede. Jadi kami pingin dengan gaya dan frekuensi yang berbeda. Berhenti janji-janji. Kalau pingin kami laksanakan apa yang ide semua inginkan, beri kepercayaan kepada kami di tanggal 27 November. Maka kami akan lakukan itu 2 kali lipat. Saya pikir itu dari saya. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore-sore.